Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata pelajaran matematika. Nah, untuk hari ini kita masuk ke dalam pembahasan bab baru, yaitu tentang garis dan sudut. Nah, pokok bahasan yang hari ini yang akan saya bahas yaitu tentang hubungan antar garis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya ingatkan kembali kepada anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, selalu cuci tangan, jaga kebersihan diri, jangan lupa jika keluar rumah gunakan masker, dan kalau sudah selesai berpergian mohon langsung berganti baju dengan pakaian yang baru dan jangan lupa jaga jarak. Oke? Nah, kompetensi dasar pada pembahasan kali ini yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis yang dipotong oleh garis transversal. Nah, adapun tujuan pembelajaran untuk hari ini, ya, jadi melalui pengamatan contoh, peserta didik atau kalian mampu memahami hubungan antar garis. Nah, hubungan antar garis ini gimana? Ada 3, hubungan antar titik, garis, dan bidang. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya. Nah, yang pertama, hubungan antara titik, garis, dan bidang itu apa sih, Bu? Nah, perhatikan di gambar berikut. Ada 3 buah gambar ya. Gambar yang pertama, di situ ada sebuah titik yang bernama si A. Nah, jadi titik ini ya, jadi titik itu hanya dapat ditentukan letaknya, tapi tidak mempunyai panjang dan lebar. Berarti dia tidak memiliki ukuran ataupun besaran. Itu titik. Seperti itu ya. Jadi titik itu hanya koordinat atau letaknya saja yang dapat kita tentukan. Namun panjang dan lebarnya tidak dapat kita tentukan karena dia titik. Seperti itu, bisa kalian bayangkan ya. Lalu adapun garis. Nah, garis itu ini nih. Nah, garis ini diartikan yaitu jadi kalau sebuah garis digambarkan dengan 2 tanda panah seperti gambar yang ada seperti ini, berarti diartikan bahwa garis tersebut itu panjangnya tak terbatas. Jadi maksudnya pada gambar yang ada di sini berarti garis itu bisa memanjang terus. Nah, di situ hanya perwakilan saja. Oh, nih garisnya bentuknya gini loh. Gitu, garis RS gitu dengan panjang yang tak terbatas. Kalau kedua titik atau sumbunya itu di ujung sumbunya itu diberikan tanda panah, berarti dia panjangnya tak terbatas. Nah, adapun bidang datar ini, bidang datar yaitu suatu daerah yang panjang dan lebarnya pun tak terbatas. Kenapa dibilangnya ini bidang datarnya daerah panjang dan lebarnya tak terbatas? Karena kita nggak tahu ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, begitu. Jadi di sini yang kita bahas itu hanya konseptual antara titik, garis, dan bidang. Oke? Oke, lanjut lagi. Nah, yang pertama ada 5 bentuk hubungan titik, garis, dan bidang. Nah, yang pertama, hubungan titik dengan garis. Ini hubungannya seperti apa? Bisa kalian lihat. Pada gambar yang pertama di sini. Pada gambar yang pertama dengan gambar yang kedua. Jadi hubungan antara titik dan garis dapat terjadi dalam 2 kondisi, seperti di gambar di atas. Kondisi yang pertama, titiknya itu berada pada garisnya. Bisa dilihat, titik A berada pada garis L. Berarti diartikan bahwa titik A terletak pada garis L, merupakan anggota dari garis L. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi yang kedua? Kondisi yang kedua dilihat pada gambar. Di sini ada sebuah garis M. Dan ternyata titik itu terletak di luar garis M, yaitu titik B. Titik B ini terletak di luar garis M. Seperti itu. Jadi
Hubungan antara titik dengan garis itu hanya ada dua, yaitu terletak pada garis dan tidak terletak pada garis atau di luar garis. Seperti itu. Oke, lanjut lagi yang kedua. Hubungan antar titik dan bidang. Nah, sama seperti hubungan antara titik dan garis, kalau bidang berarti bisa kalian lihat titik C pada bidang alfa. Nah, titik C ini berada di dalam bidang. Sedangkan titik D berada di luar bidang. Gitu. Jadi kondisinya pun sama. Kalau tadi titik A terdapat di pada garis L gitu. Nah, kalau yang pada bidang, titik C terdapat di dalam bidang. Ya. Lalu yang kondisi yang kedua, titik D di luar bidang. Jadi kondisinya pun sama, ada dua. Ada yang di dalam bidang, ada yang di luar bidang, atau titik terletak pada bidang ataupun arti katanya bagian dari bidang tersebut. Ada lagi kondisinya tidak terletak di dalam bidang, berarti titik tersebut bukan bagian dari bidangnya. Gitu. Oke. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Hubungan antar garis dan bidang. Nah, gimana nih kalau hubungan antar garis dengan bidang? Nah, ada 3 kondisi, ya. Ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama, garis terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang nih, garis terletak pada bidang. Berarti garis tersebut, suatu garis berada di dalam bidang. Gitu. Kondisi yang kedua, garis tidak pada bidang, berarti garis tersebut di luar bidang. Gitu ya. Dan yang ketiga, garis menembus atau memotong bidang. Nah, anggaplah garis putus-putus ini adalah dia menembus, jadi garis tersebut menembus suatu bidang. Ingat ya, ada 3 kondisi. Garis terletak pada bidang atau di dalam bidang, garis tidak pada bidang atau di luar bidang, dan garis menembus ataupun memotong suatu bidang. Oke? Oke, kita lanjut lagi. Hubungan yang selanjutnya, yang keempat, titik-titik segaris. Nah, maksud titik-titik segaris itu adalah apa? Jadi, 2 titik atau lebih dikatakan segaris jika titik-titik tersebut terletak pada garis yang sama. Perhatikan di gambarnya. Nah, ada titik A dan titik B pada garis L. Nah, kenapa titik A dan B ini dikatakan segaris? Karena dia berada pada garis yang sama, yaitu garis L. Oke, paham ya? Nah, istilah pada titik segaris ini disebut kolinier. Ingat-ingat, istilah titik segaris disebut kolinier. Nah, yang kelima, titik-titik sebidang. Nah, kalau tadi titik-titik segaris disebut kolinier, ya. Kalau titik-titik sebidang sama. 2 titik atau lebih yang terdapat pada bidang yang sama. Dilihat pada gambar, di situ ada titik C dan titik D. Ternyata dia pada bidang yang sama, yaitu bidang beta. Nah, berarti istilah titik-titik C dan D ini, C dan D ini disebut dengan koplanar. Oke? Ingat. Kalau istilah titik segaris kolinier, kalau titik-titik sebidang disebut koplanar. Oke? Nah, ada pun lagi yang lain nih. Nah, ada 3 buah garis nih yang namanya berbeda-beda. Kalau yang tadi pada gambar di slide yang pertama, yang ini ya. Nah, jika ingat ya. Jika suatu titik yang berada pada satu garis dengan
Dia memiliki di setiap ujungnya anak panah, berarti dia memiliki arah yang tak terbatas. Nah, itu disebut dengan garis AB. Jadi kalau kedua ujungnya diberikan anak panah seperti ini disebut dengan garis AB. Sesuai dengan namanya, kalau di sini CD ya berarti garis CD. Seperti itu ya. Ingat, kalau dia ada anak panah di kedua ujung suatu garis, berarti dia disebut dengan garis. Sebutkan namanya sesuai dengan titik yang ada. Paham? Lanjut lagi, yang kedua. Bagaimana dengan suatu suatu ruas, lihat gambar tersebut nih. Ada titik A dan titik B, tapi dihubungkan oleh satu panjang diagonalnya nih, tapi tidak ada tanda panah. Di situ disebut ruas garis atau segmen. Jadi kalau di ujungnya tidak ada anak panah, berarti dikatakan dia adalah ruas garis atau segmen. Gunakan namanya sesuai dengan dua titik yang ada, yaitu segmen AB. Paham? Lanjut lagi. Bagaimana jika ternyata hanya ada satu sumbu saja yang memiliki anak panah? Berarti itu dikatakan adalah sinar. Ya, dikatakan adalah sinar. Sinar apa? Oh, di sini sama. Gunakan namanya sesuai dengan titik yang ada. Berarti sinar AB. Seperti itu. Ingat-ingat ya, kalau kedua titik tersebut dihubungkan oleh suatu bidang atau suatu garis dengan kedua anak panah, maka disebut dengan garis. Namun kalau kedua titik tersebut tidak ada anak panah di ujungnya, hanya titik tumpunya saja, maka disebut dengan segmen atau ruas garis. Dan yang ketiga, jika hanya salah satu saja yang terdapat anak panah, maka dikatakan bahwa gambar tersebut adalah sinar. Sinar apa? Sesuai dengan titik yang ada. Namanya sebutkan sesuai dengan titik. Oke? Oke, insya Allah paham ya. Nah, untuk saya tahu kalian paham atau tidaknya, silakan kalian kerjakan latihan soal yang ada pada slide ini ya. Jelaskan dengan kalimat kalian sendiri. Mohon tuliskan dengan tulisan yang rapi dan jangan lupa tuliskan dulu soalnya ya. Soal jawab seperti itu ya. Nah, untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Yang saya bahas hanya konseptual hubungan antar garis. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan antar dua buah garis gitu. Oke. Terima kasih partisipasinya untuk hari ini. Dimohon untuk anak-anak jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kenapa? Agar kalian tidak tidak terbebani oleh tugas-tugas yang menumpuk. Ya, jadi jangan lupa tunaikan kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Oke, karena kita sudah mau UTS ya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.